21, 25 ya. Saya juga baru belajar karena di gereja-gereja saya belum pernah mendengar para hamba Tuhan membahas tentang kitab ini. Tapi malam hari ini kita bersama-sama membahasnya. Uh, saya ulang lagi dari awal bahwa tujuan dari kejadian pasal 16 ini adalah untuk memperlihatkan langkah awal misi Allah terhadap Hagar dan Ismail. Karena di situ Allah bermaksud menyelamatkan Hagar dan bayi yang masih dalam kandungan. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan menyuruh dia kembali ke kemah Abraham. Ya, mengapa malaikat Tuhan menyuruh Hagar kembali ke kemah Abraham dan Sarah? Mengapa ia tidak mengizinkan Hagar lari ke Mesir? Padahal waktu itu dia sudah keluar dari kemah Abraham. Tapi di situ ada alasan Allah di situ karena Allah memiliki rancangan penebusan atau misi bagi Hagar dan Ismail. Karena rancangan Allah bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga untuk mendatangkan berkat ilahi kepada Hagar, Ismail, dan keturunannya. Maka malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar dari Kejadian pasal 16 ayat yang ke-12, lalu nanti dilanjutkan yang ke-13 sampai dengan 15 dan 16. Ya, karena ini banyak sekali, jadi satu pasal aja kita sudah pertemuan sudah berapa kali ya Bapak Ibu ya. Jadi tangannya akan melawan tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Ya. Jadi kisah daripada pembacaan kita malam hari ini lanjutan. Ini melanjutkan tema daripada keledai liar dengan menerangkan satu aspek dari irama hidup daripada kaum Beduin. Ya. Jadi di sini kita belajar. Lalu di situ katakan, kalau begitu bagaimana seharusnya kita menilai? Ya kan? Ungkapan tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di situ dan menurut pendapat Bapak Ibu sendiri. Karena di sini kita mulai belajar Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat yang pertama adalah kita harus memahami konteks daripada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Yaitu melawan siapa? Melawan Ismail. Jadi di sini yang harus kita memahami adalah situasi dan konteks di padang gurun yang memicu dia dari gaya hidup dia seperti yang kita baca tadi. Itu sudah menjadi gaya hidup daripada Ismail. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sana persediaan rumput dan air bagi ternak bagi kaum Beduin itu sangat terbatas. Jadi untuk dia bertahan hidup, ya, untuk dia bertahan hidup, dia harus mengembara mencari tempat-tempat yang hijau, yang berumput hijau. Ya, seperti ada di dalam Mazmur juga kan? Ya. Sekaligus dia harus bersaing. Dia harus bersaing dengan apa? Dengan suku-suku pengembara yang lainnya.
untuk mereka mencari keperluan hidup mereka. Karena kita lihat di situ tanpa sistem hukum dan undang-undang, maka persaingan semacam ini ya mengakibatkan perkelahian di antara suku-suku yang mengembara. Dan kita lihat situasi dan kondisi yang seperti ini kadang-kadang membuat mereka, kadang-kadang mendorong mereka sehingga mereka harus merampasi daerah-daerah yang padat penduduknya, dan penduduk di sana merespon daripada kaum Beduin ini dengan serangan balasan. Ada serangan balasan. Jadi Ismail otomatis dia memberikan pukulan, dia membalas pukulan, ia juga akan menerima pukulan. Ya. Yang kedua adalah ini menjadi suatu irama hidup daripada Ismail dan kaumnya yang bernada negatif, yang diimbangi dengan suatu nilai hidup yang sangat mencolok di antara kaum Beduin, sebagaimana yang dijelaskan menurut pendapat-pendapat daripada para ahli, para ilmuwan, para teolog yang ada. Dan saya mengambil seorang teolog, dia doktor Hiti, dia punya tanggapan bahwa persaingan sengit untuk dia mendapatkan air dan padang rumput untuk penggembalaan, yakni alasan-alasan utama itu sehingga terjadilah konflik, sehingga memecah penduduk yang ada di sana. Maka kita lihat daripada kesadaran umum daripada masyarakat setempat bahwa mereka tidak berdaya di hadapan alam yang keras dan buruk yang memunculkan rasa perlu akan satu kewajiban suci. Ya. Dan mereka tidak menjamu di mana orang-orang itu yang mereka tidak mendapatkan penginapan juga. Karena mereka hidup di di padang belantara. Di situ tidak ada tempat-tempat penginapan atau hotel. Karena mereka mengembara. Maka disitulah mereka bisa saja mendapatkan ancaman. Mereka bisa saja mendapatkan kecelakaan. Oleh sebab itu, kehidupan daripada kaum ini ya seperti yang ada. Jadi mari kita sama-sama pelajari, meneliti daripada ayat ini. Jangan sampai kita salah menafsirnya. Ya. Dan menurut Dr. Hiti, ini satu ketetapan bagi khususnya untuk kaum Ismail dan keturunannya, bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat di padang gurun, di padang belantara, mereka juga mengalami keramat tamahan karena mereka diajari oleh situasi dan kondisi yang ada. Karena kehidupan sosial, budaya sudah mengajarkan kepada mereka supaya mereka juga sekalipun di padang belantara mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan rumput yang hijau untuk hewan penggembalaan mereka. Nah, disitulah mereka harus semangat, mereka harus kuat untuk mencari. Tetapi di situ juga kita lihat bahwa ada keramat tamahan. Itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi nilai hidup ya yang dipegang oleh Abraham dan Lot. Ismail dia belajar dari Abraham.
Dan diwarisi oleh Ismail ketika dia ada di padang gurun. Maka kita lihat hidup di padang gurun ya dapat memunculkan sifat-sifat yang tak menyenangkan. Tetapi juga dapat menghasilkan nilai-nilai yang meredam hal-hal perusak martabat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ialah bahwa kedua frasa di atas tadi bukan ucapan kutuk. Karena seringkali kita kurang memahami, kita kurang meneliti ayat-ayat ini, maka timbullah pertanyaan di dalam hati kita mungkin bahwa ini sebagai suatu kutuk bagi kaum ini. Tetapi tidak Bapak Ibu. Karena ada ayat-ayat lainnya yang kita harus melihatnya ke sana juga. Jangan kita hanya melihat ayat. Jadi ini bukan ucapan kutuk, tetapi lebih tepat jika Bapak Ibu dan saya memahaminya sebagai gambaran pola hidup pada bahwa Ismail akan hidup sebagai orang merdeka menjelajahi padang-padang rumput. Sedang perkataannya, ingat, perkataannya akan melawan tiap-tiap orang. Ini merujuk pada satu akibat, ya, satu akibat wajar dari gaya hidup seperti itu. Maka kita lihat dan kita harus memahami makna dia menentang semua saudaranya. Ya, di dalam ayatnya yang ke-12 ini seharusnya tidak kita menerjemahkan sebagai menentang. Kalau dalam bahasa apa ya? Bahasa aslinya itu tulisannya alpene. Ya. Jadi seharusnya tidak diterjemahkan menentang atau alpene semua saudaranya. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita bandingkan terjemahan dalam terjemahan baru dengan kitab suci Taurat atau KST, ia akan tinggal di hadapan, ya, ia akan tinggal di hadapan semua saudaranya. Menurut King James Version KJV, ya, ia akan tinggal di hadirat. Jadi beda-beda Bapak Ibu tafsirannya. Dia akan tinggal di hadirat atau alpene semua saudaranya. Maka terjemahan daripada NASB, Nasab Standar Bible, ya, lebih menarik lagi, yaitu ia akan tinggal di sebelah timur. Ya, dia akan tinggal di sebelah timur dari semua saudaranya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, para pakar Alkitab, mereka berselisih pendapat. Mereka beda pendapat tentang ayat ini Bapak Ibu. Saya kira saya dan Bapak Ibu juga pasti kita punya tanggapan yang berbeda-beda. Kita punya pemikiran yang berbeda-beda, tanggapan kita berbeda-beda tentang ayat ini Bapak Ibu. Maka saya sengaja mengambil ini supaya kita sama-sama belajar. Tidak ada tanya jawab, tetapi nanti Bapak Ibu bisa menanggapi atau bisa menambahi, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa memunculkan satu pandangan menurut Bapak Ibu sendiri. Karena saya sendiri juga saya baru belajar. Kita jarang belajar tentang ini Bapak Ibu. Jadi saya lewat aja, lalu kita ke penggenapan ganda dari kata alpini. Maka di situ di tema di hadirat saudaranya dalam 1 Tawari 2 ayat 17. Coba Bapak Ibu Bu Rin Jumat
Coba buka di 1 Tawari 2 ayat 17. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Ya kan? Tentang Abigail, adik dari Raja Daud, dan memperanakan Amasa. Buktikan di 2 Samuel ayat 19. 2 Samuel pasal 19 ayat 13. 2 Samuel 19. Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, menggantikan Yoab. Iya kan Bapak Ibu? Dan kita lihat masih ada juga kasus yang lain Bapak Ibu, yaitu Obil, orang Ismail yang mengawasi unta-unta milik kerajaan Israel. Maka kita jangan berprasangka buruk terhadap ayat 12 ini. Obil orang itu. Dan ada pula 2 orang Ismail yang disebut di dalam Amsal. Amsal 30 ayat 1 dan Amsal 31 ayat 1, yaitu Agur bin Yake dari Masa dan Lemuel Raja Masa. Ini Masa adalah anak ketujuh Ismail dalam Kejadian 25 ayat 17. Maka kita percaya atau tidak, Bapak Ibu sekalian, kedua orang Ismail ini mempersembahkan pepatah-pepatah di dalam Amsal 30 dan Amsal 31. Amsal 30 pasal 30 dan Amsal pasal 31. Kita bisa baca itu nanti Bapak Ibu. Tapi kita lewatkan aja ke banyak. Dan terakhir, orang-orang Arab penganut agama Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan apa? Untuk merayakan hari Pentakosta. Ibu Rin bisa buka di dalam Kisah 2 ayat 11. Ayat 11, Bu. Ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka Bapak Ibu kita lihat contoh-contoh daripada ayat-ayat tadi yang tadi saya sudah katakan tadi, ya.
Bahwa ini membuktikan ada sejumlah besar keturunan Ismail yang membaur, yang membantu, dan mempersembahkan hal-hal berharga bagi bangsa Israel. Maka kita lihat Bapak Ibu, mereka datang menyembah waktu kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem. Orang-orang dari timur itu orang-orang Yahudi, itu bukan orang Israel. Membangun bait Allah, ya, itu pun kayu-kayu, alat-alat yang membangun juga orang-orang yang bekerja di situ dilatih untuk mereka bekerja untuk membangun bait Allah. Juga bahan-bahannya juga dari sana, Bapak Ibu. Mereka juga menyumbang. Karena hikmat daripada Salomo itu luar biasa. Sehingga orang-orang Arab, mereka juga menyumbang. Jadi kita jangan salah paham, salah menafsirkan ayat ini Bapak Ibu. Lanjut kita lihat itu mereka dari sebelah timur. Ya, di sebelah timur saudara, misalnya anak-anak Hagar dan Ketura. Disuruh pergi dari Ishak ke sebelah. Kita lihat, disitulah terbentuknya beberapa yang dikatakan bahwa Bani Timur. Di dalam Kejadian 29 ayat 1. Coba Ibu kita buka Kejadian 29. Memang banyak ayat supaya kita jangan salah paham gitu maksud saya. Sebetulnya saya ringkas tapi tahu ya Kejadian 29 ayat yang pertama. Ayatnya yang pertama. Kejadian 29 ayatnya yang pertama. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi, karena juga ada di pasalnya yang keempat dan ayat yang ke-30. Maka kita lihat kaum Kedar ini digolong, ya. Ya. Jadi kaum Kedar ini digolongkan dengan orang di sebelah timur. Dalam bahasa aslinya Beni Kedar. Dalam Yeremia 49 ayat 28 dan terakhir ada dalam Matius 2 ayat 1 saja, Bu. Yang tadi saya sudah katakan. Matius 2 ayat yang pertama, Bu. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini bukti Bapak Ibu. Jadi di dalam Matius 2 ayat yang pertama ini menceritakan bahwa orang-orang Majus datang dari timur. Untuk apa? Untuk mempersembahkan
kekayaan dari tanah Arab kepada Tuhan Yesus. Mereka turut mempersembahkan kekayaan mereka. Bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Adalah ungkapan, ya, sebelah timur ini adalah ungkapan yang bersifat netral, yang merujuk kepada letak geografis Bani Ismail, yaitu di seberang Sungai Yordan. Namun kita harus akui bahwa nas-nas tadi yang memperlihatkan bahwa Bani Ismail menentang saudaranya, yaitu bangsa Israel. Misalnya dalam Mazmur 83 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, kita lewatkan aja, Pak. Bu. Bahwa orang Ismail, orang Edom, orang Midian dan sekutu mereka bermufakat untuk menghapus bangsa Israel. Maka kita bisa lihat di dalam satu Tawari 5 ayat 19 dan 20. Atau tentang niat Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Di dalam Nehemia 2 ayat 19 dan Nehemia 6 ayat 1 dan 6. Coba kita lihat, Bu. Supaya ini bukti bahwa ketika Nehemia terhabis menganggap nyonyanya Sarai itu rendah di mata dia. Tetapi sekarang dia mulai merasa kagum. Ya, dia mulai merasa kagum terhadap Allah. Dan siapa menaati perintah malaikat Tuhan setelah melihat itu, maka kita lihat ada beberapa masukan daripada para teolog, ya, dari gereja Lutheran, ya, mereka juga menilai, mereka beranggapan bahwa Hagar ini sebagai seorang perempuan yang berwatak saleh. Maka penilaian serupa ini disampaikan oleh bapak-bapak gereja seperti Yohanes, ya, dan Prokopius yang dari Gaza, serta para reformator seperti Zwingli dan beberapa, ada banyak sekali Bapak Ibu. Yang terakhir Martin Luther. Maka kita lihat sekarang bagaimana kembalinya Hagar kembali ke kemah Abraham di dalam Kejadian 16 ayat 15 sampai dengan 16. Ia melahirkan Ismail setelah kembali dari pelarian. Maka Abraham menerima Ismail sebagai anaknya sendiri, sebagaimana diberitakan dalam Kejadian 16 ayat 15 dan 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak itu yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Karena Hagar memperoleh rahmat dari Tuhan, sehingga ia dimampukan untuk memilih jalan yang sukar. Ia taat kepada pesan malaikat yang akan dilahirkannya. Ketaatannya bisa saja mendatangkan risiko, bisa mendatangkan penindasan yang lebih keras atas dirinya dari Sarai. Namun kita perhatikan Bapak Ibu dari pasal 16 ini, khususnya ayat 15 dan 16, ya, kita mendapat satu kesan bahwa Hagar tidak lagi mengalami penindasan. Mungkin Abraham menjaga dia dari amarah Sarai. Atau mungkin Sarah sendiri telah berubah setelah mendengar kesaksian Hagar yang mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan.
dan janjinya tentang Ismail. Ini mungkin saja kita tidak mengetahuinya secara pasti, Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya minta nanti Bapak Ibu bisa memberikan satu argumen atau memberikan pendapat atau bisa menambahnya. Tetapi kita tahu bahwa ketika Hagar ini mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, dia akan kembali, dia akan pulang. Dan di situ apa yang terjadi? Dia kembali ke kemah nyonyanya dan tuannya. Karena Abraham adalah orang yang saleh. Maka ketika dia kembali, maka dia akan memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan berkat daripada Ismail dan Ishak itu beda ya. Karena dia kembali, maka dia mendapatkan berkat. Berkat itu dari siapa? Dari Abraham. Ada terjemahan Bapak Ibu. Terjemahan bebas dari satu syair yang berbunyi demikian. Asik juga ya. Mengatakan demikian. Saya mengutip dari seorang pakar teolog ya, dalam bukunya dia mengutip dan dia membuat syair ya. Ini terjemahan bebas ya Bapak Ibu. Hagar, dengar baik-baik Bapak Ibu. Hagar, engkau juga memuliakan Allah yang di surga. Tabir terbelah, ia datang kepadamu. Ia berbicara. Di tumpuan kaki Sarai, engkau akan bertobat. Dan mengakui keangkuhanmu yang tidak bermanfaat. Hanya di dalam naungan kemah Abraham, engkau akan mendapat kelimpahan berkat perjanjian. Bukan perjanjian dengan Allah ya Bapak Ibu. Karena dia kembali, maka dia mendapat berkat dari Abraham. Ya. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, dalam pasal 16 ayat 11, ya, kita lihat Ismail diberi sebuah nama yang indah, bahkan sebuah nama yang berasal dari surga. Kemarin kita sudah membahasnya. Nama itu tidak terlepas dari sebuah aspek yang bersifat spiritual. Arti Ismail sama plus L ialah Allah mendengar atau Allah akan mendengar. Maka arti dari nama itu mencerminkan, ya Bapak Ibu, arti daripada nama Ismail itu mencerminkan kepedulian Allah terhadap jeritan Hagar. Akibat apa? Akibat penindasan yang dia alami. Karena itu Allah yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Hagar. Berfirman kepadanya dan menghiburnya dengan sebuah janji tentang masa depan anaknya. Namun makna nama Ismail tidak terbatas pada masa Hagar saja. Maka pesan daripada nama itu terus berlaku bagi keturunannya. Ya, jadi nama daripada Ismail, Yismail, itu Allah akan mendengar. Ya, jadi saya singkat lagi. Tuhan mengutus malaikatnya menjumpai Hagar pada saat itu karena ia peduli. Dia peduli terhadap Hagar ya.
Dan siapa yang akan Allah utus? Pertanyaannya di situ Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawaban masing-masing. Ya. Karena pengutusan yang disampaikan untuk menyampaikan berita keselamatan dan penghiburan, ya, melalui nama yang tadi sudah diberikan, ya. Namun kita lihat sikap terhadap keturunan Hagar seperti sikap Sarai, maka berita daripada kesukaan itu tidak akan mencapai tujuan. Karena itu, marilah kita sehati Bapak Ibu, kita sepikir dengan Allah. Kita sebagai orang percaya, kita diserai tugas untuk apa? Untuk kita menghadirkan kepedulian Allah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, supaya kita tidak boleh lagi berdalih dan mengatakan mengapa kita harus mempedulikan kaum yang terkutuk. Mereka bukan kaum yang terkutuk, Bapak Ibu. Bahwa kita sudah lihat bahwa ini sudah terbukti di dalam pasal 16 ayat 12. Bukan ucapan itu yang kita harus ucapkan terhadap Ismail dan keturunan. Tapi makna daripada keseluruhan ini berpaut pada fase pertama yang artinya lakunya seperti keledai liar. Maksudnya ialah bahwa Ismail, ya, dan keturunannya akan hidup sebagai orang-orang yang mengembara. Gaya hidup mereka akan seiring ditandai konflik di lingkungan yang sulit. Namun mereka tidak akan tinggal jauh dari saudaranya. Ingat, mereka tidak jauh dari saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel sendiri. Mereka tinggal dekat atau di hadapan saudaranya. Ini membuka satu kemungkinan bahwa perjumpaan yang mendatangkan damai atau konflik. Namun kita lihat Bapak Ibu, jika saudara Ismail, yaitu kita sendiri, tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita dapat menjadi sumber berkat bagi mereka. Bapak Ibu dan saya menjadi sumber berkat bagi kaum Ismail. Jadi dari semua penjelasan di atas, kita memperoleh beberapa kesimpulan inti di seputar janji pertama tentang Ismail, Hagar, Ismail dan Hagar, ya ibunya, yaitu suatu janji yang gemilang, yaitu di dalam ayat 10b. Namun janji ini bersyarat dan hanya berlaku apabila ia pulang ke kemah Abraham, sesuai dengan perintah malaikat Tuhan. Lagi pula janji ini akan digenapi oleh Ismail, karena itu janji ini perlu dikategorikan sebagai janji bagi Ismail dan bukan sekedar bagi Hagar. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjumpai Hagar pada saat itu karena Allah peduli terhadap Hagar. Maka siapa yang Allah akan utus pada masa kini? Bapak Ibu akan menjawabnya sendiri. Ya, saya kira sekian dan saya kembalikan ke hostnya, Bu Rin Jumat. Mungkin penjelasan saya kurang jelas, maka saya minta tanggapan, saya minta Bapak Ibu bisa berkomentar atau ada pertanyaan-pertanyaan. Minggu kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Ibu kita, Ibu Maria. Jadi Bapak Ibu bisa mengungkapkannya supaya kita bisa membahas bersama-sama lagi. Ya, silakan Bu Rin Jumat. Oke, Pak Binsar mau ini berbicara? Ya, terima kasih. Saya akan mendekatkan dulu mikrofon sebab saya nggak pandai googling, searching. Tapi tadi saya tidak dapat PowerPoint-nya dan view-nya. Nah, tapi maaf nih Pak ya, betul-betul saya minta maaf. Bukan saya meng-counter apa yang Pak Titus sampaikan.
Karena memang saya saat ini sedang belajar apologetika. Kalau kita berbicara tentang Ismail, Ismail itu dari Hagar, ya kan? Kenapa bisa itu terakhir? Itu zina. Dan artinya Abraham itu sabar, tetapi Sarahnya yang tidak sabar. Kalau kita asumsikan Hawa itu yang tidak sabar, makanya Adam berdosa, ya kan? Artinya begini loh. Ini saya tidak mau kutip-kutip Alkitab, saya hanya banyak membaca dan memahami sejarah-sejarah. Jadi salah, udah pasti salah. Analoginya seperti begini. Analoginya ya. Saya beri contoh Pak Titus lah, karena Pak Titus yang memaparkan firman ini. Seperti itu. Kalau Pak Titus kan sudah dikaruniai oleh 2 anak karena terjadi pemberkatan. Oke? Bila terjadi pemberkatan dan Pak Titus tidak dikaruniai anak, 2 buah jiwa putri itu, ya kan? Karena sesuatu hal, tetapi janji Tuhan itu pasti. Lalu Pak Titus tidak sabar. Atau ibu. Terjadilah sesuatu hal. Nah, saya mau masuk ke pointernya, ke Ismail. Apakah kita tahu setelah Ismail berumur 8 tahun, lahirlah Ishak. Iya kan? Nah, apakah kita tahu kalau Ishak itu dibully oleh Ismail? Gitu loh. Oleh karena dibulilah, makanya seorang ibu yang bernama Sarah ini kan jengkel. Ya. Karena mungkin, ya, waktu itu mungkin suka makan jengkol lah Sarah itu. Jengkel maksudnya. Ya. Ya kan? Menjadi wajar saja seorang ibu yang dalam kandungannya membawa anaknya lah katakannya. Padahal waktu itu kalau nggak salah umur berapa itu 80 tahun ya Sarah ya. Ya enggak? Abraham itu 91 tahun kalau saya tidak salah ingat. Ya. Jadi wajar saja. Nah, di Alkitab juga memang dikatakan Pak, ada benar juga yang Pak itu sampaikan itu mungkin di 60-70% lah. Karena apa? Di Alkitab juga dikatakan walaupun itu budakmu, wajib kamu sunat dan seterusnya itu bla bla bli blu blu nggak pakai .com F-nya ya. Nah, saya mau tanya ini, seorang wanita kalau anaknya dibully oleh Ismail, bagaimana perasaannya? Nah, sekarang kita balik lagi, bagaimana perasaan Abraham? Karena itu darah dan dagingnya, iya kan? Daging di situ, daging. Sudah dinikmatinya itu. Buah mangganya atau buah pepayanya atau buah entah apa aja lah itu. Iya kan? Cara dagingnya. Paham maksud saya ya? Nah, ya, oleh karena Abraham ini diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak menginginkan apa yang diinginkan Abraham. Itu loh. Jadi selaku manusia saja itu, makanya Ismail itu kalau Bapak tahu kan di bahasa ekstrimnya kan diusir itu sama Sarah. Artinya dibisikkan ke telinga Abraham, usirlah itu, terganggu aku gara-gara itu. Ishak atau kira-kira gitulah kalau di dunia nyata ini saya menganalogikannya ya, tak satupun manusia seperti itu. Jadi Abraham ya dengan apa namanya Pak Titus, dengan berat hati lah, ya sudahlah, kan diberangkatkan juga itu di tengah padang pasir, habislah perbekalan itu. Itulah yang Pak Titus tadi sampaikan, ketemu dengan malaikat. Padahal Hagar itu kan mau meninggalkan Ismail karena mungkin disabilitas lah, idiot lah, memang idiot. Nanti banyak itu literasinya. Saya nggak mau nggak pandai saya gini-gini itu. Karena apa? Itu namanya pintar dikarbit. Banyaklah membaca, banyaklah berpikir, dan banyak melakukan firman. Hikmat Tuhan pasti ada. Hikmat Tuhan ya.
bukan hikmat Tuhan yang lain. Nah, sebagai penutup, ini saya mau makan waktu 3 menit lagi sih sebetulnya ya. Jadi asik ini, firman ini asik untuk dibicarakan, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Tadi ada saya ya. Jadi kita bukan mau berdebat. Saya pribadi ya, saya murid Kristus atau katakanlah sekarang ini saya merubah nama murid Kristus atau domba Kristus ya untuk berdiakonia dan bermarturia. Jadi tadi Pak Tito sampaikan adalah Aramaik ya. Aramaik itu Pak Titus, kalau kita lihat Hagar itu orang Mesir Pak. Iya kan? Iya. Ya. Jadi tidak ada nyambung Arab dengan Mesir Pak Titus. Nah, saya sedikit kasih bocoran, mungkin Pak Titus sudah tahu atau belum tahu, ya saya nggak mau tahu. Ya, jadi kenapalah timbul Arab ini dari Esau itu Pak, yang menjual kesulungannya anak Yakub itu Pak. Kan dijualnya itu kesulungannya dengan anaknya si Ishak. Ishak itu kan Esau dan Yakub, bukan kan gitu Pak? Anaknya Ishak. Nah, Esau menjual anak kesulungannya itu kepada si Yakub. Oleh karena itulah Pak, jangan pernah kita menjual Tuhan. Nanti jadi pedagang Tuhan kita. Bahaya kan, ada pedagang cabai, ada pedagang beras, ada pedagang yang lain-lain kan. Jadi jangan kita jadi pedagang Tuhan. Apalagi sekarang ini. Saya punya anak biologis 3 ya. Nah, searching dulu ini apa artinya. Cepat itu semua itu. Ahli mereka itu. Oleh karena itu, jangan kita jadi pedagang Tuhan. Nah, dari Esau itulah muncul ini Arab ini Pak. Aduh, saya lupa ya. Saya karena nggak ada apa itu namanya si Esau itu. Apa itu Pak? Ingatan saya. Itulah yang apa itu Pak? Babel itu loh. Babel itu apa itu Pak? Barbel lah mungkin itu Pak. Tapi baiklah, apapun yang terjadi, ya terjadilah. Saya tetap murid Kristus dan domba Kristus, tetap melakukan berdiakonia dan bermarturia. 1 menit lagi. Saldo kita masih ada 3.080.000 berapa ya? Oke. Nanti karena kan saya di Laskar Kristus, di Voljang, di Immanuel Indonesia, di Solafide dan di tim inti belum pernah saya meminta-minta dalam hal berdiakonia ini. Percaya saya, ya. Nanti lihat saja aura wajah saya. Belum pernah saya meminta-minta. Tetapi saldo kita plus 3.080.000, 81.000, entah berapa lah itu. Ya, kalau memang mau dialokasikan kemana, silakan hubungi saya. Saya tetap berdiakonia dan bermarturia. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah lagi kirim dana kepada saya. Sebab saya biarlah keringat dan darah saya yang harus saya kucurkan untuk berdiakonia dan bermarturia. Seharusnya demikian, salam kasih setia. Ya, jadi kita sesuai dengan pertanyaannya ya. Nanti saya minta tanggapan dari rekan-rekan. Ya, juga ada Bung Martin, Bung Iko, ya mungkin nanti kasih tanggapan. Ya, seperti yang minggu kemarin saya katakan bahwa dari firman Allah, dari penjelasan tentang sifat keledai liar, ya, maka kita memahami bagaimana Hagar terhibur oleh pemberitaan bahwa hidup anaknya kelak akan seperti keledai liar. Ya, Hagar terhibur
karena ia mengerti bahwa perkataan lakunya seperti keledai liar. Bahwa kita tahu bahwa kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu merupakan janji bahwa anaknya nanti akan hidup merdeka. Bukan sebagai seorang budak seperti dirinya sendiri. Artinya seperti ibunya, tidak. Tapi seperti seorang yang sedang melarikan diri dari penindasan nyonyanya. Ya, jadi merupakan janji bahwa anaknya nanti akan hidup merdeka, bukan sebagai seorang budak seperti dirinya sendiri, seorang yang sedang melarikan diri dari penindasan nyonyanya. Maka kita lihat di dalam ayatnya selanjutnya 12 itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Pertanyaannya, bagaimana kita menilai ungkapan tersebut? Menurut Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ya, artinya kita membahas ini bersama-sama lah. Saya juga baru belajar. Mungkin ada tanggapan dari Bung Iko atau Bung Martin atau Bung Maria. Tadi Oke, kan Pak. udah saya jelaskan tadi Pak Titus, kedelai liar. Iya kan? Keledai, bukan kedelai. Keledai liar kan? Kalau kedelai mah enak Pak, istilahnya kacang yang tidak membuat kolesterol. Keledai liar itu udah pastilah, makanya Tuhan memberi contoh menaiki keledai. Memang perhatikan aja lah, kuda itu kalau kanan kirinya itu enggak di situ tuh Pak, wah lari kemana-mana itu Pak. Ya kan, oleh Iya, tapi kan pandangan kita pasti kan beda-beda, Pak. Iya, pandangan saya begini. Ini saya dulu Pak, saya apa namanya Pak, saya korupsi dulu lah waktu. Boleh Pak ya, boleh ya. Izinkanlah, tenang aja Pak. Santai aja di keledai liar, jangan di kacang kedelai. Jadi ya, jadi namanya keledai liar. Wah, ini Bu Rinjuman ini langsung pasang. Ini saya lagi di apa ini Bu Rinjuman, di rumah singgah. Walaupun hanya saya mampu beli beca, ya beca lah. Tapi bannya tenang aja Bu Rinjuman. Jadi begini saudara semua. Kenapa dikatakan keledai liar? Tadi di atas kan saya sudah sebutkan. Oleh karena disabilitas inilah si Ismail itu, makanya dibully, makanya diusir. Jadi Ismail ini bukannya dari turunan Arab ini, bukan, atau Muslim ini, bukan Pak. Banyak itu nanti literasinya, banyak itu Pak. Itu perlu kita bahas. Ini kan lagi live nih ya. Karena saya udah hampir 1,5 tahun ini Pak masuk apologetika ya. Walaupun saya tidak pintar-pintar banget, oleh karena itulah kan banyak Pak. Haji Ismail, Bapak pernah dengar nggak itu? Hah? Haji Ismail, anaknya ini Pak, bulan ini saya baptis itu, saya suruh baptis. Suami istri dan dua dia punya 2 anak, putri dan putra ya. Doakan saja ya, karena memang saya all out dan all in untuk Tuhan saja, bukan untuk orang. Karena hanya kehendak Tuhan saja saya ikuti. Kalau kehendak orang Pak bisa berubah-berubah, maaf saja ya. Walaupun ada pound sterlingnya Pak, maaf saja. Pound sterling ya, yang tertinggi nilai mata uang. Apalagi dolar Singapura Pak. Dolar Singapura paling 11.000 ya Pak. Tenang aja, santai aja ya. Nah, oleh karena itulah jauhilah keledai liar itu. Banyak. Bukan yang Islam ini aja. Kita pun banyak keledai liar. Jangan-jangan dia suka makan atau nyimpan kacang kedelai. Saya rasa demikian. Oke. Saya sedikit Pak Titos, dan buat Bro Yeriko, ini sih lanjutan dari pembahasan apa ya, anak Hagar juga sih, yang di Kejadian 16 ayat 15 sampai 16. Jadi memang harus dari awal juga ini Bro bisa ikutin.
Ini apa ini ya? Apa yang harus di-save ini? Ini bahasa Inggris saya nggak ngerti nih. Wah, Saya ini save atau Bu cancel? Ninjukan ini lagi spotlight saya nih. Aduh. Ini save atau di cancel, saudaraku? Siapa yang mengapakan ini? Saya kok di spotlight ini karena kebetulan memang penghuni rumah singgah ini belum datang nih. Nanti kalau datang mereka ini semua rame-rame nih, biar Anda tahu kalau saya memang untuk Tuhan bukan untuk orang ya. Itu aja. Oke, santai saja. Santai saja. Oke, dilanjut. Ya, tapi saya jadi teringat gini, Pak Titos. Ya. Kalau selama ini saya dengarkan, kalau dari timur itu, Indonesia kan dibilang timur juga ya, Pak ya? Ya, Bener nggak, Pak? seperti saya sama Bang Iko, kita orang timur. Ah, timur ya Ya, ya, kan? ya, Bu. Berarti Ah, ah. termasuk juga dari negara sana, berarti ya kan, Pak? Itu timur juga berarti ya? Timur Tengah maksudnya. Oh, dia timur tengah ya. Oh, cuman eh kalau tadi sedikit ada disinggung, justru dari bangsa sendiri tidak ada bawa apa-apa atau bahkan mungkin menyambut menyambut kelahiran sang juru selamat itu gitu kira-kira. Mhm. Mengarah ke sana Ya, tadi ya, di Pak ya. dalam Matius tadi ya. Nah, eh memang sih terkadang jadi berpikir begini. alangkah alangkah memang saya sih belum banyak berkata-kata, tapi mau dengar dulu deh. Belum belum pandai deh, belum pandai karena saya masih takut karena nggak otoritas saya di situ gitu. Tapi saya mau dengar dan belajar lagi gitu. Silakan, silakan yang lain deh. Saya masih belum berani, takut salah. Gak apa-apa, Bu. Kita sama-sama belajar, Bu. Saya juga baru belajar ini. Yang lain ada yang mau menanggapi atau eh, menambahkan? Sister Maria mau berbicara? Ini saya lihat ada pertanyaan dari Sister Ernie juga ya. Tapi untuk melanjutkan ini karena nanti terlalu panjang kita ya. Ingat waktu itu minggu lalu kita tutup di Galatia 4 itu ya, ayat 21 sampai dengan 31. Dan kita harus memfokuskan juga teman-teman bahwa ini semuanya nubuatan ini di perjanjian lama ya, yang akan menuju kepada manusia rohani di perjanjian baru. Jadi semua penunjukan perjanjian lama ini adalah penunjukan manusia lama di perjanjian lama ya. Sebab ingat di Roma 5 tadi yang kita pakai sebagai dasar pertemuan kita untuk doa syafaat ini, kita harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara Adam dengan Kristus. Itu kunci perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini hanya satu nubuatan yang Allah buat itu. Tolong diangkat dulu Ibu Rinjuma. Genesis 3 ayat 15. Nah dari Genesis 3 ayat 15 inilah ada perjalanan untuk menuju kepada perjanjian baru. Yaitu tadi yang disinggung sedikit oleh Bapak Pendeta Titos dengan akan lahirnya seorang juru selamat yang akan
melahirkan kita baru. Itu sebabnya saya pakai 3 contoh di perjanjian baru yang dibawa oleh Allah sendiri. Ya, untuk memenuhi ini saja nih sebenarnya. Genesis 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini semua sudah jatuh ke dalam dosa ya. Jadi hukum Taurat itu ada karena sudah ada dosa. Dengan kata lain, juga di Roma 5 itu dikatakan, dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Ya. Jadi yang menjadi masalah di sini sekarang dosa yang akan diselesaikan oleh Allah. Adam berdosa itu sebetulnya bukan karena Hawa. Ya. Nanti kalian bisa baca nih, sendiri. Ya. Adam itu berdosa karena ketidaktaatannya dia kepada firman Allah. Sebetulnya Adam itu harus menjadi imam di situ. Dia tahu siapa ini Lucifer ini. Karena firman sudah diberikan kepada Adam. Injil sudah diberikan kepada Adam sebelum Hawa dijadikan. Ya, dan Adam membiarkan istrinya. Nah, inilah contoh keluarga. Kalau suami yang diurapi Tuhan sebagai imam di dalam rumah tangga gagal mengaplikasi firman Tuhan. Itu sebabnya saya suka katakan laki-laki ini impoten sudah. Karena dia sebetulnya harus menjadi orang yang poten. Sebab Allah kita itu Allah omnipotent. Allah omni itu artinya maha. Potent itu kuasa. Mempunyai power. Ya, jadi jangan katakan Hawa yang berdosa. No, Hawa hanya tertipu. Yang berdosa itu karena ketidaksetiaan kepada firman Allah. Yaitu Adam. Itu sebabnya yang dipanggil lebih dahulu siapa? Waktu Allah melihat bahwa mereka, Adam dan Hawa berdosa dan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dosa itulah yang membuat kita impoten dan pengecut jadinya. Adam itu harus lari kepada Tuhan, ajak istrinya. Tapi karena dia takut, nanti lihat di situ. Makanya Genesis 1, 2, dan 3 itu pelajari itu baik-baik. Ya, ini Genesis ayat 15 ini diberikan Allah pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Allah panggil itu selalu kepala rumah tangga. Adam, di mana kamu? Bukannya Tuhan tidak tahu kalau dia melarikan diri. Bukan. Dia mau kejujuran Adam. Ya. Nah, itu sebabnya jangan kita mulai berumah tangga itu dengan hawa nafsu seperti kedagingan. Bagaimana kalau kita kembali lagi kepada Allah? Kepada Alkitab. Nah, di sini dikatakan ini penghukumannya dijatuhkan Tuhan kepada Lucifer yang sebelumnya itu sudah dihukum. Pertama Adam, kedua Hawa, dan ketiga Lucifer ini, ular. Ya. Jadi perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sebetulnya pada iman. Iman siapa nih di perjanjian lama? Ishmael dan Hagar
imannya itu bukan kepada Allahnya Abraham, bukan kepada Allahnya Ishak, dan juga bukan kepada Allahnya Jacob Israel. Ya, itu sebabnya saya katakan kita harus mempelajari sejarah dari Judaism sampai progressive revelation, itu Allah sendiri menyatakannya. Sampai disudahi semuanya itu tetelestai di Bukit Golgota. Baru di Bukit Golgota itu dibuka pintu kasih karunia Allah. Karena dosa sudah diselesaikan, sudah dihapus, sudah dibayar lunas. Perjanjian lama sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi. Tapi ini nih, waktu itu kita ada pembicaraan, apakah kalau sudah dibatalkan, sudah disudahi, sudah dihapus perjanjian lama itu, karena perjanjian lama tidak bisa coexist, tidak bisa hidup berdampingan dengan perjanjian baru. Orang tahu itu. Di Matius 9 dikatakan bahwa anggur yang baru tidak bisa disimpan di dalam kantung, dulu itu kulit ya, waktu di perjanjian lama, di dalam tempat yang sudah lama. Ya, orang tahu itu, tetapi tidak mengerti artinya. Maksudnya perjanjian baru ini, manusia rohani ini tidak bisa lagi kawin, ibarat kata, bersetubuh dengan yang kedagingan, yang masih berdosa dan di bawah kutuk hukum Taurat Musa. Jadi Taurat Musa itu isinya kutuk. Karena sudah ada dosa Adam. Waktu dosa semakin bertambah-tambah di buku Genesis, buku kasih karunia, buku iman, Abraham itu bapak iman. Dia tidak dibaptis Islam, bapak iman ini. Karena sudah ada siapa? Sudah ada lagi Roh Kudus di dalam Abraham ini, tetapi ingat, di sini masih nubuatan yang bisa menjadikan kita beriman kembali kepada Allah itu sesudah dosa realitasnya disudahi oleh Kristus Allah sendiri. Ya, itu sebabnya saya katakan ada 3 perjanjian besar di dalam seluruh Alkitab kita ini, dari Genesis sampai kitab Wahyu. Nah, kalau dikatakan bahwa perjanjian lama itu harus disudahi dulu, bukan berarti dia pengajarannya ini dihapus, tidak. Justru kita sampai sekarang ini harus mempelajari sejarah. Dari mana tuh datangnya? Dasar hati di kakiku selama
pada saat berdoa Yesus yang awas pada saat oleh rasa kemampuanmu Tuhan dan Tuhan kasihnya tak pada saat berkata di tentu tak percaya hilang berbersih pikiran tapi sibukkan ini terima yang berdoa saat ini terimalah umatmu yang bersatu berdoa pada
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu Tuhan untuk keluarga besar, saudara bersaudara, orang tua, papa dan mama, kakak dan adik yang sudah terdaftar di dalam list doa, di mana Tuhan mereka sangat merindukan akan pemulihan keluarga, baik itu pemulihan secara jasmani maupun secara rohani. Doa kami Tuhan menyertai saudara Bapak terkasih kami, Pak Enok bersama istri, Ibu Patriana, dan juga Bapak Lisben dan istrinya Ibu Rusdiana. Tuhan, doa kami menyertai mereka Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan rumah tangga mereka secara manusia Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka, persoalan mereka. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Maha mengetahui setiap persoalan mereka. Karena itu Tuhan, kehidupan keluarga ini kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau ambil alih dan Engkau buat mereka beruntung dan berhasil di dalam pemulihan keluarga mereka. Doa kami juga menyertai Ibu Berlian dan juga suaminya Kasih Manjuntang. Bapak, biarlah lawatanmu, pemulihanmu boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Berkat yang sama kami lepaskan untuk mereka Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah menginginkan sesuatu apapun yang terjadi untuk anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami sepakat satu hati Bapa untuk membawakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat yang sama juga kami berikan kepada Ibu Lazarus dan juga putrinya Sonia dan putranya Source Tuhan, dan sanak saudara-saudaranya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, apapun yang merupakan kerinduan harapan masa depan daripada keluarga Ibu Lazarus, biarlah Engkau tetap menjawab sesuai dan seturut akan kasih dan kebaikan-Mu. Berkat yang sama pun kami berikan menjadi bagian daripada keluarga Christian, Jumain, dan doa kami menyertai mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk meminta bahwa sesungguhnya putrinya yang kedua, Pasari Tuhan telah mualaf. Kami rindu Bapa, jamahan-Mu boleh menarik, cinta-Mu boleh mengikat, firman-Mu boleh menguatkan Kasari Tuhan, sehingga ketika ia salah dalam memilih bertindak Tuhan untuk mengambil keputusan jauh daripadamu, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk melihat hal ini, dan Tuhan akan mengembalikan dia kembali Tuhan untuk mengenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Bapa, tambah-tambahkan iman dan pengharapannya, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menginginkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Kau sangat merindukan Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang penyayang, pribadi yang percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, tambah-tambahkan iman dan pengharapan daripada Kasari ini Tuhan, sehingga ia tidak bimbang dan ragu Tuhan untuk mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, doa kami juga menyertai akan Ibu Renita dan juga suaminya Pak Ferdinand. Bapa, biarlah kasih dan kebaikan-Mu selalu menyertai mereka. Cinta kasih-Mu mengikat mereka Tuhan, sehingga mengingatkan mereka sebagai suami istri bahwa sesungguhnya cinta kasih yang luar biasa sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan mereka sejak awal mula boleh tercipta Tuhan, tercipta kembali, sehingga komunikasi boleh terbuka untuk mereka Bapa, karena di dalam satu hubungan komunikasi sangat penting, dan karena itu Tuhan kami mohon biarlah berkat komunikasi-Mu itu Tuhan boleh Engkau berikan menjadi bagian daripada suami istri ini, sehingga mereka Tuhan boleh terbuka satu dengan yang lain, baik suami maupun istri, sehingga mereka boleh mengingat kembali Tuhan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan menjadi bagian mereka, sehingga mereka bisa diciptakan menjadi suami istri. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, selaku manusia kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa Bapa untuk membantu mereka, tetapi kami percaya Tuhan cinta kasih-Mu akan mengikat mereka, dan
firman-Mu akan menguatkan mereka sehingga mereka akan terbuka di dalam komunikasi adalah doa dan harapan kami. Doa kami pula menyertai Pak David, Sinaga dan istri dan anak-anaknya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada Pak David dan keluarga, tapi Engkau lebih jauh mengetahuinya. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu tetap tercurah di dalam kehidupan keluarga Pak David. Apapun yang merupakan harapan, kerinduan daripada keluarga kecil ini, biarlah Tuhan berkati dan kami percaya Tuhan, oleh anugerah-Mu, Engkau akan buat semua yang mereka kerjakan beruntung dan berhasil di dalam nama Yesus. Anak-anak yang Engkau titipkan, anugerahkan di dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat mereka beruntung dan berhasil. Berkat Abraham, Ishak dan Israel boleh menjadi bagian daripada anak-anak dari Pak David. Bapak, kami juga tak lupa mendoakan usulan doa dari hamba-Mu, Pak Pendeta Titos, di mana memiliki satu kerinduan yang luar biasa Tuhan, untuk mendoakan saudara terkasih kami, Bu Kumala. Bapak, doa kami menyertai akan seorang ibu yang begitu berjuang, bagaimana untuk mencintai suaminya, bagaimana untuk mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai macam gejolak kehidupan, permasalahan kehidupan Tuhan, yang jatuh bangunnya Ibu Kumala untuk bagaimana ia tetap ada di dalam cinta kasih-Mu Tuhan, untuk mengasihi, menyayangi, dan merawat akan suaminya Tuhan, walaupun saat ini Engkau tahu akan kehidupan, keberadaan akan kehidupan keluarga Ibu Kumala, di mana kesakitan, permasalahan hidup sangat terlalu begitu berat Tuhan, tetapi kami tahu Engkau lebih besar di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Kumala. Kami tahu Tuhan Engkau akan tambah-tambahkan iman dan pengharapan daripada Ibu Kumala. Kami tahu Tuhan jamahan tidak pernah lepas daripada Ibu Kumala, dan berkat kekuatan-Mu Tuhan akan tetap terus berikan menjadi bagian daripada Ibu Kumala, sehingga Ibu Kumala tetap kuat walaupun badai dunia berusaha mengambil alih akan pikiran daripada suaminya, berusaha untuk mengambil perhatiannya, berusaha untuk menjauhkan suaminya daripada hamba-Mu Bu Kumala. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan tetap menyertai dan memberkati suaminya. Engkau akan tetap ikat dia Tuhan dengan cinta kasih-Mu, Engkau akan tetap menguatkan dia Tuhan dengan firman-Mu, sehingga cinta kasih surga akan tetap terus mengikat akan suami istri ini menjadi satu, bukan lagi dua, tetapi satu Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau, walaupun badai kehidupan menerpa kehidupan mereka yang dapat menghantam, menghancurkan akan kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, cinta kasih daripada Ibu Kumala dan cinta kasih Ibu Kumala kepadamu akan mengikat, mengembalikan suaminya ke arah yang Engkau kehendaki adalah doa dan harapan kami. Tuhan, biarlah anak yang Engkau titipkan anugerahkan menjadi bagian daripada keluarga Ibu Kumala. Biarlah kasih dan kebaikan-Mu tetap melindungi, menyertai akan anak terkasih. Biarlah kecerdasan, kepintaran surga boleh Engkau berikan menjadi bagiannya, sehingga tumbuh kembang anak ini tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di sekitarnya, baik itu persoalan-persoalan rumah tangga kedua orang tuanya ataupun apapun itu Tuhan, tetapi kecerdasan surga akan menjadi bagiannya, sehingga tumbuh kembangnya begitu baik dan dia boleh menjadi anak yang tetap terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan boleh menjadi bagian daripada anak dari pada Ibu Kumala adalah doa dan harapan kami. Tuhan, doa kami menyertai kami semua yang hadir pada saat ini, dan doa selanjutnya ini Tuhan kami percayakan atau kami serahkan kepada hamba-Mu Pak Pendeta Titos. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, hamba mohon izin Tuhan, kiranya hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Laskar Kristus Oikumene malam hari ini. Kami memberkati Bu Rin Jumat, memberkati Pak Binsar, Bu Titin dan ketiga anaknya, memberkati Bu Kori, Bu Marion, Bu Erni, Nana Heni, Bu Maria, Bu Jessica, Bu Eldia, Bu Kusnati, Nona Ira, Rido, Ari, Pak Jovel Lasut,
Pak Raja, dan Bu Kori, semuanya Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pendidikan, studimu, kesehatan, bahkan setiap rumah tangga yang ada di Sumini dipulihkan, sehingga nama Tuhan terus tetap dipermuliakan. Berkat Allah memeliharamu dan mencukupi segala keperluanmu dan kebutuhanmu. Malaikatnya melindungimu, menjaga dari segala malapetaka. Damai, sejahtera, dan sukacita surgawi tercurah melimpah mulai sekarang. Mari sidang jemaat Laskar Kristus Oikumene, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat mulai malam hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah